Komplikasi ya pasti bisa dicegah, tapi lebih dahulu kita memang harus tahu dulu kita ini memang terkena diabetes atau enggak. Sebenarnya yang minum obat seumur hidup itu berarti yang udah memang ibaratnya insulin dan jaringannya itu udah nggak bisa dipakai lagi, jadi dia nggak bisa sembuh sih sebenarnya, cuma dia memang bisa dikontrol. Jadi kontrolnya gimana caranya ya, bisa tadi tuh awalnya pasien-pasien yang udah diabetes itu biar anaknya nggak kena juga, dia pasti nurun ke anaknya. Jadi dia pesta-pesta sama teman-temannya boba ya, besoknya udah masuk IGD dia karena rusak gula darahnya. Kalau udah ada komplikasinya, nah itu bisa kita hambat tuh progresnya. Progres itu memberatnya komplikasi itu. Oke, perkenalkan, nama saya Dr. Hari Andika Saputra. Saya dokter spesialis penyakit dalam yang bekerja di Klinik Anggrek. Kalau misalnya kena diabetes itu langkah pertama yang paling tepat itu ngapain? Kalau misalnya ada tes, itu tes apa aja yang paling tepat yang bisa dipakai untuk periksa diabetes? Jadi yang perlu kita tahu tuh pertama sekali itu ya pasti kita harus mencari pendapat dari ahli, karena ahli yang bisa mendiagnosis yaitu dokter. Nah, untuk pemeriksaan yang bisa dilakukan banyak. Itu salah satunya ada pemeriksaan gula darah sewaktu, itu ada di laboratorium. Gula darah sewaktu itu bagusnya itu darah yang diambil dari vena itu yang diambil dari tangan, bukan yang dari sini ya, ini dari kapiler. Memang boleh kalau tidak ada pilihan untuk yang vena. Itu nanti ada pemeriksaan gula darah sewaktu yang langsung mau dia makan nggak makan diperiksa. Nah, itu hasilnya bisa langsung dinilai. Kemudian ada pemeriksaan gula darah puasa yang harus puasa dulu minimal 8 jam. Kemudian ada satu lagi pemeriksaan yang memang jadi standarnya, itu pemeriksaan HbA1c. Pemeriksaan HbA1c itu adalah pemeriksaan gula darah yang untuk mengetahui kita dalam 3 bulan terakhir ini gula darah kita ini gimana sih, stabil, normal atau tinggi-tinggi terus. Nah, jadi itu nanti nilainya itu untuk yang terkena sakit gula itu biasa di atas 6,5. Gimana kalau penderita diabetes itu tahu kalau penyakitnya itu terkontrol dengan baik gitu, sama kan biasanya diabetes itu ada kayak muncul komplikasi penyakit lain kan, nah itu apakah komplikasinya itu bisa dicegah gitu? Komplikasi ya pasti bisa dicegah, tapi lebih dahulu kita memang harus tahu dulu kita ini memang terkena diabetes atau enggak. Nah, jadi untuk bisa mengetahui kalau udah terkontrol atau tidak itu bisa dilihat dari hasil pemeriksaannya. Gampangnya untuk gula darah sewaktu itu gula darahnya harus di bawah 180, sedangkan untuk gula darah puasa di bawah 126, dan juga untuk HbA1c nya targetnya itu bisa di bawah 7. Nah, itu kalau udah di bawah situ berarti udah dibilang terkontrol. Kalau udah terkontrol berarti untuk sampai ke komplikasi-komplikasi itu udah bisa dicegah. Jadi kalau nggak terkontrol itu baru mengarah ke arah komplikasi gitu. Bisa atau dijelasin juga sih biasanya komplikasinya itu apa aja, kan ada juga yang pasien juga yang komplikasinya itu dengan pasien yang lainnya agak beda-beda tipis, tapi kalau secara umum itu apa aja sih biasanya komplikasinya itu? Sakit diabetes ini atau sakit gula itu komplikasinya bisa ke semua organ, tapi sebenarnya dibagi ke organ yang vaskularnya besar atau vaskularnya kecil. Itu nanti seperti misalnya bisa komplikasi ke otak, dia jadi kena stroke, komplikasi ke jantung jadi kena serangan jantung, komplikasi ke ginjalnya rusak karena sakit gula, dan ke saraf-saraf di perifer itu di ujung-ujung di ujung-ujung alat gerak ya, misalnya nanti kesemutan atau gangguan pembuluh darah, nanti kakinya jadi gampang luka nggak bisa sembuh lagi, atau kakinya malah jadi hitam. Itu banyak sekali sih komplikasinya sebenarnya. Benar nggak sih kalau orang udah kena diabetes itu harus minum obat seumur hidup gitu? Sebenarnya yang minum obat seumur hidup itu berarti yang udah memang ibaratnya insulin dan jaringannya itu udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi insulin itu kayak kunci, dia bawa gula untuk masuk ke dalam jaringan biar jaringan tubuh kita ini bisa bekerja, jadi punya tenaganya lagi. Nah, itu kalau itu rusak ya jadi harus minum obat terus. Tapi sebenarnya pengobatan diabetes itu awalnya itu pertama dari pengaturan pola makan,
dan juga kegiatan fisik atau olahraga. Jadi dengan ini aja sebenarnya udah bisa mengurangi gula. Tapi kalau ini saja udah nggak mempan, baru minum obat yang dibilang tadi tuh obat seumur hidup. Jadi belum tentu juga sih diabetes itu minum obat seumur hidup. Kalau dia bisa kendalikan yang tadi itu, pengaturan pola makan dan olahraga, bisa jadi dia nggak minum obat seumur hidup, malah bisa gula darahnya terkontrol dengan itu tadi, makanan dan olahraga. Berarti kan salah satu kuncinya itu kan selain olahraga itu kan dari pola makan. Tapi di mitos masyarakat atau kabar-kabar yang nyebar di masyarakat itu kan katanya orang udah kena diabetes itu kan nggak boleh makan nasi putih, terus nggak boleh makan olahan tepung, habis itu udah nggak bisa makan kayak misalnya gula pasir gitu. Nah itu sebenarnya tuh mitos atau enggak? Jadi sebenarnya pengaturan pola makan itu bukan berarti kita mengurangi makan. Jadi makanannya harus tepat. Jadi tepat, porsinya tepat, jumlah yang dibutuhkan itu juga tepat, sama yang memang mencukupi untuk ini kebutuhan kita sehari-hari. Jadi itu nanti sebenarnya diatur lagi. Jadi untuk tadi itu kayak gula-gula manisan itu sebenarnya punya porsinya sendiri. Jadi dia sekitar 60% dari porsi makan kita. Itu tetap harus ada. Kalau nggak ada, malah jadi lemas. Kebanyakan pasien diabetes ini sebelum dia kena diabetes itu porsi yang tadi 60% itu bisa lebih-lebih dia, sehingga dia jadinya sensitif insulinnya udah nggak bagus. Lebih ke makanan ini misalnya bukan punya kandungan glukosa atau gulanya seberapa, itu yang harus dikontrol ya. Berarti bukan dalam arti ini udah pasti nggak beli Enggak, justru kita butuh itu untuk tenaga. Cuman nanti memang yang waktu udah terkena diabetes, dia nanti pasti akan menghindari makanan-makanan yang indeks glikemiknya itu tinggi. Indeks glikemik itu di makanan beda-beda. Misalnya nih kan, nah kayak nasi pulen biasa dengan nanti nasi merah, nah, itu beda tuh. Indeks glikemiknya lebih tinggi yang nasi pulen biasa ini. Makanya orang biasanya diarahin untuk nasi merah karena ini lebih rendah. Ya cuman itu masalah pengaturan aja. Bukan berarti nggak boleh. Kalau memang udah nggak ada nasi merah, ya makan aja nasi putihnya daripada nggak ada. Ya cuman diatur porsinya tadi yang kayak saya bilang. Kalau mau pengaturannya memang nanti berbeda-beda setiap orang. Itu nanti bisa diaturin sih sama dokternya. Ya jadi bagusnya sih berkonsultasi sama dokternya untuk pengaturan makanan, aktivitas. Ya kalau memang butuh obat. Orang yang udah kena diabetes itu hanya bisa sekedar untuk mengontrol gula darahnya, atau dia benar-benar bisa sembuh total? Maksudnya benar-benar sembuh dari diabetes secara total, kembali mungkin seperti dulu sebelum kena itu. Jadi memang diabetes ini dikatakan memang nggak ada obatnya. Jadi harus makan obat seumur hidup. Jadi dia nggak bisa sembuh sih sebenarnya. Cuma dia memang bisa dikontrol. Ya dikontrolnya gimana caranya? Ya bisa tadi tuh. Awalnya dari pola makan, olahraga, kemudian kalau memang butuh ya obat-obatan. Ya tujuannya untuk apa? Sebenarnya tujuan untuk jangan sampai ke komplikasi di sana, sama jangan sampai gula darah yang tinggi tadi itu nyebabin keluhan. Nah, keluhannya mengganggu kualitas hidup kita. Nah, itu sebenarnya tujuan pengobatannya. Jadi dikontrol biar kualitas hidupnya bagus dan mencegah dari komplikasi yang tadi. Nah, kebanyakan sih pasien yang saya temukan memang ya baratnya gini. Dia mungkin dengar dari dokter, kemudian dia dengar dari tetangganya lain lagi ngajak ya ibaratnya pengobatan alternatif. Nanti datang ke kita waktu udah ada komplikasi. Ya itu bahayanya sih sebenarnya. Sebenarnya kalau dia memang ikutin dari awal sih, ya itu sih pengalaman saya sih. Kebanyakan udah datang ke saya diabetesnya yang udah komplikasi, udah jadi ginjal. Ya udah jadi ginjal mau diapain lagi? Harus ganti ginjal berarti. Ya susah kan. Berarti kalau dokter pernah ya lumayan banyak pengalaman, orang kebanyakan tuh dia cari, mungkin katakanlah kasarnya cari yang simple dulu, alternatif kali, nggak mau ribet ke dokter, nanti kalau ada apa-apa baru ke dokter, baru ke bengkel yang benar gitu kali ya. Iya. Itu anehnya. Takut duluan dia karena nanti dipikirnya kalau makan obat terus kayak insulin kan. Nanti ini kalau kita kasih insulin nanti jadinya ketagihan. Bukan ketagihan kalau udah pakai insulin, tapi memang udah butuh. Kalau enggak akan turun gula darahnya. Kalau udah nggak turun ya udah tinggal tunggu aja cuci darah atau kena stroke atau kena serangan jantung, kan ngeri jadi. Nah terus nih ada juga pertanyaan nih, kalau udah terlanjur kena atau punya diabetes nih,
gimana caranya supaya diabetes ini nggak turun ke genetik, ke mungkin ke anak cucunya atau gimana? Memang sih kalau udah masalah genetik nih ya nggak bisa kita keputus dia ini nggak lanjut nih, nggak. Cuman kan memang kebanyakan itu kita himbau memang pasien-pasien yang udah diabetes itu biar anaknya nggak kena juga, dia pasti nurun ke anaknya. Cuman anaknya itu harus kayak tadi tuh, mulai jaga makan sama jaga olahraganya itu lebih bagus dari waktu masih muda. Kalau enggak dia nanti dia panen genetik dari orang tuanya itu nanti sekitar di umur 30-an, malah ada yang lebih muda lagi, ada yang 20-an sekarang, banyak juga. Oh, lebih ngeri sih. Jadi genetik itu pengaturan dari tubuh memang udah terbentuk sendiri dari orang tuanya, jadi nggak bisa kita putus sih sebenarnya. Jadi diabetes itu kan dibagi dua, ada jenisnya, ada 4 malah. Nah, ada yang diabetes tipe 1. Nah, tipe 1 yang memang dari lahir ya pankreasnya nggak beres, jadi insulinnya nggak ada. Jadi jadi dari bayi itu pakai insulin terus, dia dari insulin dari luar, pankreasnya udah nggak bisa lagi insulin. Nah, yang tipe 2 ini yang kebanyakan kita nih, itu dia terjadinya waktu dia udah ya ibaratnya umur 30-an ke atas, dia obes terus, lama-lama nggak bagus insulin sama jaringannya tadi tuh yang saya bilang jadi kunci itu, jadinya wah kena diabetes dia, habis itu nurun. Nah, dari situ jadi kebanyakan itu dia panennya itu kalau punya riwayat itu di umur ya 30-an ke atas tuh biasanya panen dia. Jelek kan, misalnya orang tuanya obes, dia obes juga nggak bisa ngatur apa-apa, obes DM, dia obes juga, udah siap-siap dia tanggal umur 30-an ke atas tuh udah kena. Makanya tuh di umur 30-an itu kita udah harus rutin medical check up biar tahu duluan ini ada penyakit kronis atau enggak. Nah, tapi sekarang ini malah saya banyak juga temu yang 20-an belasan, wah jadi yang ngeri. Makin maju ya, mungkin karena makanan makin macam-macam ya, jadi kayak gitu sih. Nah, itu kan yang tadi tipe 2 ya. Terus yang kalau untuk yang tipe 1 itu kan emang dia mungkin bisa bawa dari bayi dan nggak kelihatan. Nah, itu biasanya ciri-cirinya tuh kayak gimana kalau si anak ini mau bawa? Ketahuannya dari bayi itu udah gula darahnya nggak bisa dikontrol, jadi dari bayi gula darahnya udah melambung tinggi, malah nanti dia kena komplikasi krisis hiperglikemi namanya, ada namanya ketoasidosis diabetikum. Jadi dia sesak napas karena gula darahnya terlalu tinggi ya, jadi memang obatnya ya insulin, harus masuk insulin, gula darahnya turun baru semuanya bagus. Jadi dari kecil dia pakai insulin. Oh, itu ini sih. Itu sampai juga. Tapi itu nggak banyak sih sebenarnya. Ya 1-2 lah error itu kan. nggak banyak juga kan ya, kalau dipikir dia dari bayi sampai tua harus kayak gitu terus. Iya. Ya, nggak mau. Jadi nggak bisa makan boba-boba dia. Iya, ada masih nggak bisa kan itu. Jadi dia pesta-pesta sama teman-temannya boba, ya besoknya udah masuk IGD dia karena rusak gula darahnya. Kasian juga. Satu tambahan dong, pesan atau mungkin sepatah 2 kata supaya orang itu bisa lebih aware. Jadi kalau ada teman-teman yang ngerasa kegemukan, misalnya perutnya lebih besar atau berat badannya kelebihan, nggak sesuai, jadi nanti ada pemeriksaan namanya indeks massa tubuh. Nah, itu bisa dicari tuh di atas 22 atau udah sampai jadi overweight. Nah, itu harus aware tuh, hati-hati. Itu bisa aja nggak ada genetiknya ke diabetes, tapi bisa jadinya nanti ngarahnya ke sana waktu di umur 30-40-nya. Nah, itu dari situ harus aware dulu, sama mulailah atur makanannya jangan lebih banyak nasinya, jangan banyak nasinya lah, nasinya 90% di piring, proteinnya cuman sisanya. Nah, itu janganlah, itu nanti lama-lama jadi obesitas juga. Sama aktivitas fisik ya, olahraga ya minimal bisa 3 kali seminggu, itu udah minimal. Berapa lama itu sekitar 30-45 menit. Oh ya, jadi saya saya berpraktik di klinik anggrek sekarang ini di hari Senin, Rabu sama Jumat pukul jam 7 sampai jam 9. Di sini saya bisa lakukan banyak pemeriksaan sih, bisa periksa lab, udah lumayan lengkap labnya. Kemudian saya bisa juga lakuin pemeriksaan USG. Klinik anggrek ini lagi ngadain promo memang untuk
mendeteksi komplikasi yang terjadi di sakit diabetes. Jadi memang untuk pemeriksaan awal itu kita harus lihat dulu udah terjadi belum tuh komplikasi. Misalnya pasiennya udah kena diabetes, kita mau lihat dulu udah ada komplikasinya nggak. Nah kalau udah ada komplikasinya, nah itu bisa kita hambat tuh progresnya. Progres itu memberatnya komplikasi itu.